Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Latifah Zulita, NPM 2108260178. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang blok endokrin yang berjudul tentang hormon tiroid. Nah, yang pertama itu kita mulai dari thyroid gland atau kelenjar tiroid. Nah, eh, kelenjar tiroid ini dia menghasilkan hormon, tiroksin atau T4 dan juga tironin atau T3 dan juga ada hormon kalsitonin. Kemudian, kalsitonin itu dia memproduksi sel C atau parafolikular di kelenjar tiroid dan fungsi utamanya itu kalsitonin ini adalah untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah atau hipokalesemia. Nah, cara mekanisme kerjanya itu, yang pertama yaitu dia inhibisi resorpsi tulang, yaitu dia menghambat aktivitas osteoklas. Kemudian, mekanisme yang kedua yaitu penurunan absorpsi kalsium di usus, yaitu mengurangi efek vitamin D di usus. Kemudian, yang berikutnya ada peningkatan ekskresi kalsium di ginjal, yaitu peningkatan ekskresi kalsium melalui urin. Kemudian yang ketiga, ada T3 dan T4. T3 dan T4 ini dia produksi sel, folikular tiroid. Fungsi dalam metabolisme kalsiumnya itu yang pertama yaitu sebagai regulasi aktivitas, osteoblast dan osteoklas, yaitu dia peningkatan metabolisme basal termasuk pembentukan dan penghancuran pada tulang. Kemudian ada interaksi, dengan vitamin D. Nah, interaksi pada vitamin D ini dia T3 dan T4 ini dia, memodulasikan efek vitamin D, terus dia, yang berperan dalam penyerapan kalsium di usus. Kemudian, di usus yang kemudian yang terakhir ada efek indirect pada metabolisme kalsium. Nah, ini nih dia mempengaruhi tingkat energi dan proses metabolisme yang dapat memproduksi perubahan pada homeostasis pada kalsium. Nah, yang keempat, ada namanya paratiroid hormon atau PTH. Nah, paratiroid hormon atau PTH ini dia hubungan dengan kelenjar tiroid, yaitu ada antagonis antagonis dari kalsitonin. Nah, fungsi utama dari paratiroid hormon ini atau PTH ini, yang dia tuh, meningkatkan kadar kalsium, dalam darah. Kemudian adapun mekanisme kerjanya yang pertama itu dia meningkatkan resorpsi tulang, yaitu dia tuh merangsang pada osteoklasnya. Kemudian yang kedua ada, peningkatan absorpsi kalsium di usus. Nah, ini nih dia, melalui aktivitas, vitamin D. Nah, terakhir ada penurunan ekskresi kalsium di ginjal. Nah, yang ini dia mengurangi ekskresi kalsium melalui pada urinnya. Nah, yang kelima, ada namanya interaksi kalsitonin dan PTH. Nah, interaksi kalsitonin dan PTH ini dia hemostasis pada kalsium. Nah, dia tuh ada kalsitonin, dia tuh mengurangi kadar kalsium dalam darah. Kemudian ada namanya PTH, dia itu sebagai peningkatan kadar kalsium dalam darah. Nah, adapun keseimbangan pada interaksi kalsitonin dan PTH ini, yaitu keseimbangannya antara, aksi kalsitonin dan PTH menjaga hemostasis kalsium yang stabil di dalam tubuh. Nah, yang terakhir ada pun vitamin D. Vitamin D ini dia peran dalam metabolisme kalsium. Nah, dia tuh peningkatan penyerapan kalsium di dalam usus. Maksud dari peningkatan penyerapan, kalsium di usus ini dia, bersinergi dengan PTH dan dia dipengaruhi oleh T3 dan T4. Kemudian ada hubungan dengan kalsitonin. Nah, hubungan dengan kalsitonin ini dia maksudnya adalah dapat dihambat oleh aksi kalsitonin, pada penyerapan kalsium. Nah, kesimpulan dari mind map saya ini adalah kelenjar tiroid ini dia memproduksi hormon yang berperan dalam regulasi metabolisme kalsium, khususnya melalui kalsitonin. Kalsitonin ini dia bekerja antagonis dengan PTH untuk menjaga keseimbangan kadar kalsium di dalam tubuh. Sementara T3 dan T4 secara tidak langsung mempengaruhi metabolisme kalsium melalui efek pada tulang dan interaksi dengan vitamin D. Baiklah, ini referensi, ada 3 referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.